got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 4 orang, tapi 1 orang lagi tidak bisa ikut Zoom dikarenakan kendala jaringan. Yang beranggotakan saya Irina Sopiani, Saya Yesti Ilyasari. Saya Ananda Gita Tiara. dan 1 lagi Sari Banun Rumbara. Jadi di sini kami akan mewawancarai untuk memenuhi tugas pendidikan karakter mengenai nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pagi ini yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Sebelumnya ini dengan teteh siapa? Aku Rasa Salsabila. Dari mana? Terus sekarang kuliah semester berapa? Aku asalnya di Cibadak, di Sukabumi. Sekarang lagi kuliah di Bandung semester 1. Wih, jurusan apa kalau boleh tahu nih? Jurusan Kesejahteraan Sosial di Unpas. Ini kelas di wawancara. Siap? Oke, kita mulai saja ya dari pertanyaan pertama. Yesli, silakan. Baik, pertanyaan pertama. Apa metode atau cara yang digunakan orang tua kamu untuk menanamkan nilai kedisiplinan dan nilai tanggung jawab? Oke. Sebelumnya aku mau ngejelasin metode atau cara yang dulu orang tua aku lakuin. Karena kan kalau sekarang udah gede juga, jadi udah jadi kebiasaan lah, bukan diajarin lagi gitu kan. Jadi biasanya kan orang tua tuh ngajarin anaknya disiplin tuh mulai dari misal sekolah nih, TK ataupun SD. Nah, orang tua aku tuh ngajarin disiplin tuh waktu aku mulai sekolah. Karena kalau waktu anak mulai sekolah tuh pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang pasti bakal dilakuin terus gitu selama bertahun-tahun gitu kan, yang nantinya akan menjadi kebiasaan. Nah, metode atau cara yang orang tua aku lakuin ini biasanya orang tua aku tuh bikin jadwal. Misal nih jam 5 harus udah bangun, terus siap-siap ke sekolah, sarapan, beres-beres gitu kan. Terus habis itu pulang sekolah lanjut lagi buat sekolah agama. Terus lanjut lagi buat ngaji, pengajian gitu, sore-sore biasanya. Terus biasanya di jadwal juga kalau habis ngaji itu harus pulang jam berapa, jangan terlalu malam. Terus jam tidur juga aku diatur sama orang tua biasanya, karena jam tidur aku sama orang tua tuh barengan ya. Jadi kalau orang tua tidur, aku juga tidur gitu. Biasanya tuh jam 10 paling maksimal gitu kan. Terus juga dalam hal ngebantu mama gitu di rumah, kayak pembagian kerja. Aku kebetulan punya kakak. Terus eh, pasti tugas-tugas tuh diatur gitu. Misal aku nih bagian sapu-sapu, kakak aku bagian cuci piring, kayak gitu. Terus dalam hal pribadi juga, misalnya nih habis tidur nih, tempat tidur harus langsung diberesin, atau enggak habis makan, piringnya harus langsung dicuci, kayak gitu. Terus dalam hal tanggung jawab, biasanya orang tua aku juga dulu tuh udah ngajarin sholat. Dari kecil tuh harus sudah sholat. Jadi dalam hal agama pun disiplin tuh orang tua aku tuh diajarin gitu dari kecil. Eh, Terus juga eh, pokoknya ketika main juga ya, misal aku main nih jam 5 tuh maksimal harus udah di rumah kayak gitu. Jadi orang tua aku tuh ngasih jadwal karena emang masih kecil ya, belum bisa ngatur waktu juga. Jadi pasti ngasih jadwal buat diri aku gitu. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, silakan. Oke, dengan pertanyaan kedua, bagaimana orang tua kamu memberikan contoh kepada kamu agar penanaman nilai tersebut bisa dilaksanakan dengan baik oleh kamu sendiri? Oke.
Karena anak tuh sifatnya meniru ya, pasti meniru, Iya. apalagi masih kecil, misal masih SD ataupun TK gitu ya, pasti meniru apa yang orang sekitarnya lakuin gitu, ya kan? Jadi pasti orang tua aku pun ngasih contoh, misal hal-hal kecil deh, misalnya apa ya, tadi yang disebutin tadi, misal beres-beres kamar, pasti orang tua aku pun kasih dulu contoh dong kayak gimana, misal lipat pakaian yang benar, lipat selimut yang benar, terus juga cuci piring nih, cuci piring yang benar tuh kayak gimana, pasti ngasih contoh dulu dong. Terus dalam hal apa ya, sholat juga kayak gitu, kalau ibunya ngasih apa ya, kayak ibunya nyuruh buat tepat waktu ya, ibunya juga tepat waktu gitu kalau sholat kayak gitu. Terus juga eh misal dalam hal tanggung jawab, misal aku nih ngelakuin kesalahan, misal numpain air nih, nah pasti, nah orang tua aku tuh nyuruh aku buat ya aku bersihin sendiri gitu, karena itu kan kesalahan aku sendiri, jadi aku yang tanggung jawab kayak gitu. Terus tadi juga aku sebutin sebagai adik juga aku nih punya tanggung jawab buat ngebantuin kakak aku, bantuin mama kayak gitu sih. Oh terus juga apa ya, lebih ngingetin sih, misal nih kan aku gak boleh pulang jam lebih dari jam 5. Nah orang tua aku tuh ngingetin kenapa sih gak boleh pulang jam lebih dari jam 5, karena kan dikasih tahu bahayanya apa kayak gimana kayak gitu, nasehatin dan ngasih contoh pastinya kayak gitu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, ada gak sih tantangan atau hambatan yang kamu rasain gitu ketika kamu menanamkan nilai-nilai tersebut? Pasti ada ya, apalagi disiplin mah susah ya kalau udah gede juga. Aku nih kan kebetulan lagi ngekos juga di Bandung. Jadi nerapin hal-hal kecil kayak apa ya, cuci piring abis makan tuh susah gitu kan. Gak ada yang ngiketin, gak ada yang ngingetin gitu. Kalau di rumah kan masih ada orang tua yang ngingetin. Kalau sekarang sendiri kayak males lah apa-apa tuh kayak sekedar apa ya, lipat baju pun aku dinanti-nanti gitu. Apalagi sekarang main HP dulu gitu kan kalau sendiri. Jadi itu sih hambatan-hambatannya kayak membuang-buang waktu gitu kan untuk hal yang nggak penting. Kayak itu. Ada buat cara penanganannya nggak biar kamu nggak nggak ke distrik gitu? Nah, biasanya kalau gak ke distrik ya, aku tuh kalau belum mandi pagi pasti males. Nah, itu tuh salah satu cara gimana sehari-hari keseharian aku tuh bisa diawali sama semangat. Biasanya aku mandi dulu, subuh tuh harus sudah mandi. Terus biasanya bikin apa ya, to-do list gitu loh. Apa yang aku lakuin hari ini ditulis, ya kayak gitu. Biasanya itu buat semangat kayak nyeklis-nyeklisnya itu loh. Jadi semangat gitu buat ngelakuin. Kayak gitu. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang orang tua kamu lakukan jika kamu tidak melakukan nilai tersebut? Kalau waktu kecil mah pasti dinasehatin dulu ya. Atau gak dikasih tahu yang benar mana, yang enggak kayak gimana. Tapi kalau udah gede yang namanya orang tua mah pasti apa ya, pasti ngemarahin nggak sih? Aku juga kalau karena udah gede teh ya, jadi apa ya, ngerasa masa hal-hal kecil juga masih harus diingetin gitu sama orang tua, makanya dimarahin kayak gitu. Paling dimarahin atau diingetin lah. Dimarahin aja ya, jadi nggak ada hukuman atau gimana gitu ya. Enggak sih, orang tua aku mah jarang ngasih hukuman, paling dimarahin lah, paling mentok tuh dimarahin doang. Oke, terima kasih. Sudah selesai sesi wawancaranya. Sekali lagi terima kasih Oke. banyak Terima ya, Rosa. kasih. Ya, kasih banyak atas jawabannya yang luar biasa ini. Sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, makasih sudah menyempatkan waktunya. Maaf mengganggu waktunya juga. Izin mewawancarai tentang menanamkan nilai kedisiplinan dan nilai tanggung jawab. Apakah Bapak bersedia?
Ya, insya Allah sebisanya akan memberikan jawaban sesuai dengan yang ditanyakan. Oke. Dimulai ya pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan pertama, apa metode atau cara yang digunakan Bapak untuk menanamkan nilai kedisiplinan dan nilai tanggung jawab pada anak? Disiplin merupakan suatu sikap seseorang untuk mentaati peraturan, undang-undang, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Baik dari pusat kalau ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan daerah, sampai ke bawahnya. Bahkan ada hukum yang tidak tertulis, ada aturan yang tidak tertulis, contohnya di masyarakat ataupun dalam keluarga. Nah, cara untuk setiap undang-undang, setiap peraturan, setiap adat istiadat itu pasti ada sanksinya, ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Nah, baik itu yang tertulis ataupun tidak tertulis, ada yang sanksi sosial, kemudian ada yang sanksi hukum. Ya, kalau di dalam peraturan pemerintah yang tertulis, biasanya sanksinya itu dengan sanksi hukum, ya baik berat ataupun ringan. Banyak contoh-contohnya. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Pertama, untuk menanamkan nilai disiplin terhadap seseorang, pertama harus mengetahui tentang aturan-aturan tersebut. Sebab hukum tidak berlaku bagi orang-orang yang primitif. Sebetulnya kalau undang-undang ataupun aturan telah diundangkan, kalau diundangkan dalam lembaran negara, tidak ada seorang pun yang tidak terikat dengan hukum tersebut. Hanya di negara kita karena masih ada orang-orang yang terbelakang, suku-suku yang terbelakang, tak kemungkinan undang-undang ataupun peraturan tersebut belum mengikat, belum bisa diterapkan sanksi. Hanya seharusnya setiap undang-undang yang telah diundangkan di dalam lembaran negara ataupun peraturan-peraturan daerah yang telah disampaikan kepada masyarakat, nah itu sebetulnya mengikat bagi setiap orang. Setiap pelanggarnya itu pasti akan mendapatkan sanksi. Nah, pertama tadi kita beritahukan ataupun kita memberitahukan ataupun mensosialisasikan istilahnya undang-undang tersebut supaya masyarakat ataupun setiap orang mengetahui tentang aturan-aturan tersebut dan tidak mau melanggarnya. Jadi metode yang pertama tadi disebutkan harus ada sosialisasi, harus ada pemberitahuan kepada setiap warga, kepada setiap pribadi tentang aturan-aturan tersebut. Lalu yang keduanya, kita sebagai manusia, di mana manusia ini sebagai makhluk sosial ataupun social being ya, itu tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Makanya karena kita ini merupakan sekumpulan orang, sekumpulan masyarakat, maka harus ada aturan-aturan yang mengikatnya, aturan-aturan yang mengaturnya. Jadi cara yang kedua itu kita memberikan sanksi-sanksi ataupun memberitahukan ya, mensosialkan sanksi-sanksi bagi pelanggar-pelanggar aturan-aturan tersebut. Itu sementara. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak memberikan contoh kepada anak agar penanaman nilai tersebut bisa dilaksanakan dengan baik? Nah, sebagai contoh sekarang tadi disebutkan bahwa di kita ini negara hukum, banyak ada undang-undang, ada peraturan baik daerah 1, daerah 2 ataupun peraturan daerah kabupaten bahkan sampai ke bawahnya. Nah, sebagai contoh di kita ini ada undang-undang lalu lintas. Mungkin ada sering naik sepeda motor lah, sepeda motor ataupun kendaraan roda 4 gitu ya. Nah, di dalam peraturan undang-undang lalu lintas itu salah satunya disebutkan bahwa kita
kalau berjalan mengendarai kendaraan harus di sebelah kiri, tidak di sebelah kanan. Nah, aturan itu harus ditanamkan. Karena pelaturan itu harus diketahui. Kita beritahukan, kemungkinan kalau sudah membuat SIM segala macam, itu pasti mengetahui. Nah, di negara kita kan disebutkan bahwa setiap pengendara kendaraan baik roda 2 ataupun 4 ataupun lebih harus memiliki SIM. Nah, bagi pelanggar-pelanggar yang tidak memiliki SIM, yang melawan arah, itu ada sanksinya. Kena sanksinya sebab itu merupakan pelanggaran. Nah, cara kita memberitahukan ataupun menanamkan disiplin ini kepada anak, sebetulnya kalau di kepolisian itu sudah ada sosialisasi ataupun sudah ada pemberitahuan. Nah, jadi kita harus mentaatinya, tidak boleh melanggar. Kita jangan coba-coba, jangan berani kalau kita mengendarai kendaraan tidak memiliki SIM. Itu belum mempunyai wewenang, belum mempunyai izin untuk mengendarai kendaraan. Kemudian berjalan atau mengendarai mobil tidak boleh di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan itu suatu pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas dan banyak undang-undang yang lainnya tentang lalu lintas ini. Nah, cara menanamkannya itu seperti itu. Kita memberitahukan sebelum anak kita belum umur 17 tahun, sebetulnya kalau tidak memiliki SIM menurut aturan itu tidak boleh. Kita larang. Nah, jadi kita memberi pengertian, memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita yang masih di bawah usia 17 tahun, belum dewasa dan belum memiliki izin mengemudi, umumnya dilarang sementara. Walaupun kita sayang sama anak, sayang sama adik, kita sendiri juga umpamanya jangan coba-coba, sebab kalau melanggar itu ada sanksinya, ada hukumannya. Itu contohnya. Banyak contoh-contoh yang lain di bidang, selain di bidang lalu lintas yang biasa yang kita umum ini biasa lalu lintas. Jelas adik-adik ini sering kalau mau kuliah mau kemana-mana suka mengendarai kendaraan. Itu sebagai contohnya lah. Sementara itu dulu cukup. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apakah ada tantangan atau hambatan yang Bapak alami ketika Bapak menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak Bapak? Tantangan pasti ada. Bahkan dianggapnya begini, jadi tantangan itu kita memberitahukan karena kurang kesadaran pada diri orang tersebut, walaupun sebetulnya melanggar aturan lalu lintas, tapi tetap dilaksanakan. Contoh, karena tidak ada polisi lalu lintas, tidak ada yang berwajib naik motor, padahal dia belum mempunyai SIM, dia masih di bawah umur, tapi dia mau karena ikut dengan teman-temannya. Nah, ini sebetulnya kesadaran ini yang perlu kita tanamkan kepada anak. Jadi kita mentaati pelaturan, mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bukan hanya dilihat oleh yang berwajib saja. Sebetulnya ada kesadaran pada diri sendiri bahwa ini adalah membahayakan bagi dirinya sendiri, membahayakan bagi orang lain juga. Nah, jadi karena belum saatnya untuk mengendarai kendaraan tersebut. Jadi cara menanamkannya, pertama kita cegah, kita beri pengertian kepada anak yang tidak memiliki syarat-syarat untuk mengendarai kendaraan ini, jangan dulu melakukan itu karena sanksinya akan lebih berat. Nanti kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dia tidak memiliki syarat-syarat tersebut, sanksinya akan berat gitu ya. Ya minimal ditilang lah, minimal ditilang. Kalau celaka, nah atau terjadi kecelakaan, ya kalau dia menabrak orang, dia belum memiliki SIM, itu sanksinya lebih berat lagi. Nah itu contohnya. Baik, pertanyaan keempat. Apa yang Bapak lakukan jika anak Bapak tidak melaksanakan nilai kedisiplinan dan nilai tanggung jawab? Sanksi
yang diberikan oleh orang tua terhadap anak yang tidak melakukan disiplin dan tanggung jawab, itu sanksinya hanya sanksi sosial saja sebetulnya. Hanya sanksi sosial, tidak berbentuk sanksi hukum seperti hukum yang tertulis, tapi ini sanksinya sanksi sosial. Sanksi sosial contohnya begini, nanti dia tidak diizinkan lagi mengendarai sepeda motor. Nah, sepeda motor umumnya di kita ini kelihatan sekarang kan anak-anak di bawah umur, anak-anak kecil usia SD, SMP itu sudah mengendarai sepeda motor umumnya sekarang ini. Nah, sanksi sosial yang pertama umpamanya agak ya seperti di kumanya lah agak ketat umpamanya kendaraannya harus betul-betul kita rapi, kalau bisa ya digembok lah supaya anak itu tidak ada kesempatan untuk mempergunakan. Kemudian hanya teguran saja, kemudian ditegur. Itu ditegur dari orang tuanya, dari saudaranya yang sudah dewasa. Kemudian saya yakin kalau sekarang tidak diizinkan, tidak diberi agak ketat dari orang tuanya, maka anak tersebut tidak akan melanggar. Itu sanksi yang diberikan. Jadi tidak ada sanksi hukum sebab yang memberikan sanksi hukum itu adalah pemerintah yang berwenang, sedangkan keluarga ataupun masyarakat ini hanya sanksi sosial saja gitu. Ya itu sementara. Cukup sekian kegiatan wawancara kami kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.